Haleluya, shalom. Bertemu bersama jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang telah kita lalui selama lebih kurang 3 minggu, 4 minggu sebenarnya. Berbeda daripada saya di Gobi dan juga di sini, kita dalam siri khotbah yang bertemakan hanya satu yang perlu. Amin. Satu yang perlu. Dan jadi kita coba menerima kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya dengan kuasa dan kemurahan Tuhan, kebenaran ini akan mengambil alih kehidupan cara pikir kita. Saya bilang perubahan cara kita berpikir. Mungkin kita bilang Tuhan, macam mana di video ini bertobat macam mana? Nah, saya memberitahu kita bertobat di dalam penerapan itu dalam gereja atau dalam ibadah. Sebenarnya berlaku dalam ibadah sedang tidak bila di mana-mana pun kita berada. Apabila firman Tuhan beri kesan kepada kita dan membawa kita untuk berubah cara pikir kita, itu bertobat sebenarnya. Karena kalau bertobat dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Greek itu ialah metanoia kan. Metanoia dalam bahasa Greek maksudnya ialah perubahan pikiran. Dan ada perkataan yang sangat bagus untuk menjelaskan ini. Dia katakan mewarnai pikiran dengan pikiran yang baru. Mewarnai dengan pikiran yang baru. Kalau dulu pikiran mungkin hitam lah kan, katakanlah hitam. Kita warnai dengan warna yang Tuhan bagi. Amin. Jadi itu pertobatan. Metanoia adalah pertobatan. Jadi saya percaya satu yang perlu dalam kehidupan kita yaitu berbicara tentang duduk, berbicara tentang rest. Duduk, berbicara rest. Kenapa duduk? Kenapa rest? Karena Tuhan Yesus pun sedang duduk di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan mengatakan setelah dia selesai mempersembahkan korban hanya satu kali saja, malah hanya satu kali saja dia mempersembahkan korban, menguduskan mereka yang dikuduskannya, menyucikan mereka yang dikuduskannya satu kali, dia duduk, dia bilang. Bila dia duduk, maksudnya pekerjaan dia selesai. Dan bukan hanya duduk, tapi firman Tuhan mengatakan yang dalam situasi ataupun dalam konteks Maria dan Marta itu, Maria bukannya duduk tapi dia juga mendengar, kan? Jadi bila kita bilang mendengar, mesti mendengar tentang apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu mendengar firman Tuhan. Nah, saya percaya hal itu merujuk kepada apa yang dalam Matius firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu ditambahkan kepada kita. Kenapa itu konteksnya sama dengan apa yang dialami oleh Marta dan Maria? Karena Maria sibuk dalam banyak hal. Dalam situasi itu dia sibuk mempersiapkan sesuatu untuk Yesus, menyediakan makanan. Jadi dia marah kepada Maria yang duduk diam. Dia bilang, Tuhan, kau tidak kasihan ke saya lebih kurang macam itu. Kau biarkan si Maria duduk diam tidak tolong saya. Bagus kau suruh dia tolong saya. Gitu. Tapi Tuhan Yesus menjawab dan katakan, Marta, Marta, kamu sibuk dalam banyak hal. Hanya satu yang perlu dibilang. Dan Maria telah mengambil, memilih bahagian ini. Dan yang sangat indah, firman Tuhan mengatakan itu tidak akan diambil daripada dia. Tiada yang boleh ambil itu daripada si Maria. Dia duduk, rest, kemudian dia mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan khotbahkan itu berbicara tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tahu dalam firman Tuhan dalam Matius itu dia mengatakan kenapa firman Tuhan itu timbul, karena orang sibuk risau tentang apa yang harus kami makan, apa yang harus kami pakai, tempat tinggal dan macam-macam lagi. Tuhan Yesus bilang, tengok bunga di ladang itu, bunga bakung di ladang, di rumput, di padang. Dia punya pakaian itu, dia punya kecantikan itu luar biasa. Salomo yang kaya dengan pun tidak pernah ada pakaian seindah ini. Sedangkan ini bunga yang esok layu, kering, kemudian dibakar orang saja. Kita lebih berharga daripada bunga. Adakah Tuhan tidak mendandani kita ataupun memberi kita pakaian? Dia bilang, lihat burung-burung di udara tidak menuai, kan? Tidak menabur, tidak menuai. Tapi Tuhan bagi makanan, dia bilang. Maksudnya berbicara tentang, karena kita risau tentang makanan kita, sedangkan kita dengan burung kita lebih berharga, kan? Saudaraku, dan akhirnya dia katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain itu akan ditambahkan pada kita. Amen. Dan kita belajar pada minggu lepas, yaitu bagaimana kita duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa kita duduk diam di kaki Tuhan?
Karena Tuhan memanggil kita. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan, dengan beban Tuhan ringan. Enak, beban enak dan ringan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kan? Jadi bila dengar firman Tuhan ini, kita selalu salah paham. Kita bilang, Tuhan Yesus suruh kita pikul kok, ada beban yang harus kita tanggung. Nah, saya beritahu saudara-saudara, beban atau kok yang Tuhan Yesus pasang pada kita adalah kok yang dia sedang pasang pada dirinya. Yesus umpama lembu dewasa, lembu yang lebih tua, kita lembu yang muda. Lembu yang tua sebenarnya dikok bersama-sama dengan lembu muda supaya lembu muda ini belajar bagaimana menjadi lembu yang bekerja. Kan kalau dia liar, dia kiri kanan mana mau ikut suka hati dia. Tapi lembu tua ini lebih besar, lebih kuat, lebih kukuh dan lebih stabil. Jadi bila dia mau pergi sana, ini lembu tua bilang, jalan sini, jadi terpaksa ikut. Jadi bila Tuhan Yesus bilang pikulah kok yang pasang, maksudnya dia mau kita memasang kok bersama dengan kok yang dia sedang pasang dan bekerja bersama dengan Yesus. Satu mana tua, kau bilang bekerja. Saya beritahu kamu, satu-satunya pekerjaan yang harus kita buat, sudah kita belajar minggu lepas. Satu-satunya yang harus kita bekerja dan kita harus berusaha buat, yaitu berusaha untuk masuk di dalam tempat perhentian. Amin. Karena ketika Yesus memasakkan kuk itu pada kita, dia dalam posisi duduk. Dalam Ibrani 12 mengatakan, dalam Ibrani 10, Yesus selepas dia mempersembahkan korban, dia duduk sebelah Allah Bapa. Sementara imam-imam yang sebelum ini mempersembahkan korban tidak pernah duduk. Mereka terus berjalan bekerja karena mereka punya pekerjaan tidak selesai. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban. Tapi Yesus ketika dia mempersembahkan korban, domba korban yang sebenarnya, yang sebelum itu hanyalah ilustrasi atau gambaran, Yesus dikatakan duduk. Jadi posisi Yesus sekarang duduk di sebelah Allah Bapa. Jadi bila dia suruh pasang kuk pada bahu kita, dia mau kita belajar sebagai lembu muda. Nah, ini saya kata, saya guna istilah lembu muda sebagai orang Kristen yang muda. Supaya kita jangan agangau, kita jangan terlampau riak, kita jangan terlampau stres, kita terlalu banyak mau buat macam Marta. Tuhan Yesus bilang, duduk macam saya senang pikul kuk dan senang duduk. Saya mau pakai pikul kuk ini dan duduk bersama dengan saya. Relax. Karena segala pekerjaan yang harus kamu buat, yang harus kamu tunaikan, obligasi yang harus kamu selesaikan, sudah saya selesaikan bagi pihak kamu di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Saudaraku, inilah hanya satu yang perlu itu. Dan saya percaya kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan ini luar biasa, panjang, lebar, betul-betul. Tapi pada hari ini saya mau bawa kita untuk melihat ke dalam sedikit lagi. Yaitu selain pada duduk diam di kaki Tuhan, amin. Selain daripada duduk diam di kaki Tuhan, rest, menerima segala dari Tuhan, ada satu hal yang saya mau bawa bersama-sama dengan jemaat. Boleh? Jadi pada hari ini kita akan masuk tema ini, yaitu tema yang saya bawa, yaitu menerima semua yang Tuhan berikan. Amin. Anak-anak kita akan belajar menerima. Ada orang yang merasa macam itu satu yang tidak baik, tidak bagus, tidak sesuai dengan budaya kita kalau kita menerima saja, kan? Tapi dalam konteks keseharian kita hanya ini yang paling penting. Kita rasa seperti kalau kita menerima saja, kita tidak mau memberi, kita rasa kita sombong, ataupun kita sombong, kita rasa kita tidak adil dan sebagainya. Kita mau juga memberi. Tuhan bilang relax. Mari kita lihat firman Tuhan ini terdapat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai 10. Ini dasar firman Tuhan yang saya bawa kita pada pagi hari ini, yaitu berbicara tentang seorang pribadi dipanggil Yabes atau dalam bahasa Inggris Jabes. Dan saya ingat saya pernah berapa tahun dahulu, maksud saya masih remaja, ada satu project dipanggil project Yabes. Saya tidak ingat itu dianjurkan oleh Campus Crusade for Christ ataupun ada badan Kristen yang lain. Tapi saya ingat macam Yabes, macam Campus Crusade, CCC yang ikut project ini. Jadi waktu saya ikut Tuhan, saya tuh apa maksud ini ya? Satu yang saya belajar tentang Yabes ialah
dia minta supaya dia punya area pengaruh dia diluaskan. Amin. Dia minta. Mari kita lihat firman Tuhan ini di dalam satu Tawarik 4:9. Saya dapat nota, tapi dalam bahasa Inggris pula. Saya tidak tersalin yang bahasa Melayu. Pasal yang keempat ayat 9 firman Tuhan begini. Oke, ayat yang 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, saya beritahu kita pada hari ini bahwa nama Yabes itu bukan bagus. Nama Yabes tanya dia bilang, kau yang menyakitkan bapak emak kau waktu kau dilahirkan, bilang gitu lebih macam itu. Yabes. Macam kalau kita kecil-kecil kan kita selalu kencingkan, jadi otong, jadi si Gautong nama kita pak. Kamu bangga. Yang nama itu tidak bagus. Yabes ini berbicara tentang apa yang dia buat, apa yang dia sebabkan pada ibu dia ketika dia melahirkan. Dia katakan sini, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Itu maksud Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya ayat 10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kan? Jadi kalau kita lihat sini macam Yabes ini selfish. Dia mau untuk diri dia saja. Tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, saya beritahu kita pada hari ini, Yabes tahu satu rahasia bahwa peranan Bapa adalah memberi, sementara kita adalah menerima. Nah, berbeda dengan corak pikiran orang-orang rohani, saya katakan rohani, orang-orang agamawi pada waktu itu zaman Yabes, yaitu apabila lebih banyak dia berikan kepada Tuhan itu lebih bagus berbandingkan apa yang dia terima. Lebih baik dia mempersembahkan kepada Tuhan daripada dia menerima daripada Tuhan. Tapi Yabes dia seperti selfish. Kalau kata selfish ini maksudnya mementingkan diri sendiri, kan? Yang dia saja, kan? Apalagi yang istilah lain, yang kalau dalam bahasa dusun itu, yang dia mau dia saja, Pak. Nah itulah itu. Menerisa, boleh juga. Menerisa. Ini mau dia saja. Kalau ada bapak bawa makanan dari kedai, dia mau yang dia paling banyak. Tapi saya beritahu kamu, walaupun ini macam negatif dalam budaya kita, negatif dalam budaya kita, saya percaya ini adalah taktik iblis untuk memberi kita melihat bahwa seperti Bapak kita di surga adalah seorang yang stingy, yang kedekut. Kan? Saudaraku, apabila Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi saya beritahu di awal, ketika Yesus mati di kayu salib untuk Anda dan saya, Tuhan Yesus telah membayar semua semua obligasi, segala tuntutan yang manusia harus buat kepada Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan tidak pernah tuntut. Kenapa Tuhan tidak pernah tuntut? Sebenarnya saya beritahu kamu, tidak pernah tuntut. Saya katakan di sini ialah apa yang mereka buat sebelum ini. Kalau orang bilang, jadi apa yang Abraham buat dan sebagainya, itu adalah out ataupun above flow ataupun kelimpahan daripada apa yang mereka menerima kebaikan dari Tuhan, mereka kembalikan kepada Tuhan. Ibadah orang-orang zaman dahulu sebelum Abraham, sebelum Musa adalah ibadah karena kebaikan Tuhan. Jadi ibadah, apa itu ibadah? Ibadah ialah kita punya aktiviti penyembahan kita kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan karena kebaikan Tuhan, bukan supaya menerima kebaikan Tuhan. Boleh bersama dengan saya? Mereka mempersembahkan kepada Tuhan karena mereka telah menerima lebih dahulu daripada Tuhan. Nah, saya ingin kita kembali kepada zaman Adam. Waktu zaman Adam, adakah ritual yang Tuhan, saya katakan ritual, adakah ibadah yang Tuhan tentukan kepada Adam dan Hawa untuk mereka lakukan? Tidak ada.
Hanya satu saja yang mereka minta, Tuhan minta mereka jangan buat, jangan makan. Yang lain silakan buat saja. Mereka bergaul dengan Tuhan setiap hari. Mereka seperti beribadah dengan Tuhan setiap hari, menikmati dari Tuhan. Hanya kerja yang mereka perlu buat ialah bukan hubungan dengan mereka dengan Tuhan, tapi hubungan mereka dengan taman. Tuhan mengatakan bahwa untuk menjaga, memelihara taman yang Tuhan sudah beri pada mereka, atau garden ataupun kebun yang Tuhan sudah beri pada mereka, yaitu Taman Eden. Nah, ketika mereka mendapat hasil, mereka mempersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati mereka. Cuma Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, hasil tumbuh-tumbuhan. Sementara Abel, adik kepada Kain, anak Adam dan Hawa itu, dia mempersembahkan korban yang terbaik daripada dia mempersembahkan korban. Dia bicara tentang darah, karena kita tahu bahwa darah yang dipersembahkan berbicara tentang pengampunan. Amin. Nah, itu berlaku beribuan tahun, sehingga pada zaman Abraham persembahkan korban bukan diarah, tapi dia persembahkan korban karena out of Tuhan punya kasih kepada dia. Sampai kepada Yakub dan anak-anak dia dan masa pembuangan di Mesir. Tetapi selepas pembuangan dari Mesir, apa yang berlaku ialah orang-orang Israel, tua-tua Israel pada waktu itu di kaki Gunung Sinai, mereka mulai mengatakan begini, Tuhan, apa saja Tuhan perintahkan kepada kami boleh lakukan. Bila berbicara seperti itu, apa saja Tuhan bicara pada kami boleh lakukan. Maksudnya sekarang bukan berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada mereka, tapi berbicara tentang kebaikan mereka kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan mereka mengatakan begini, Tuhan jangan lagi berkati kami berdasarkan kebaikan-Mu, tapi berkati kami berdasarkan kebaikan kami atau kemampuan kami, kepatuhan kami, kebolehan kami mengikuti dan menunaikan segala perintah Tuhan. Nah, seperti waktu itu belum ada hukum Taurat. Tapi ketika mereka cakap seperti itu saja, Tuhan beritahu kepada Bapak Saudara, beritahu kepada Musa, dan katakan Musa, mari ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai Tuhan berikan mereka hukum Taurat. Nah, bermula ibadah orang-orang Israel. Bagaimana mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Itu satu rutin. Mempersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Mempersembahkan semada ucapan syukur, ataupun buah hasil pertama, ataupun korban penghapus dosa. Semua itu. Tapi di dalam keadaan yang sangat-sangat istimewa ini, Yabes muncul dan melihat bahwa kehidupan dia sebagai orang percaya adalah bukan berdasarkan kebaikan dia kepada Tuhan, tapi dia tahu karena Tuhan baik dengan dia. Mengapa dia berani? Sebenarnya Yabes kan dia hidup dalam minda perjanjian baru. Sedih kan? Ramai orang-orang di perjanjian baru memiliki minda di perjanjian lama. Yang pikir bahwa saya hanya diberkati kalau saya baik. Saya hanya dapat menyenangkan hati Tuhan jika saya melakukan yang baik. Malah mereka mengatakan bahwa bagaimana saya diberkati jikalau saya punya sikap seperti ini. Mereka mulai melihat introspektif, melihat pada diri mereka apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Yabes dia melihat apa yang Tuhan boleh lakukan untuk dia. Amin. Yabes katakan begini, kiranya engkau memberkati. Perkataan kiranya sini sebenarnya dalam bahasa Indonesia macam yang bilang kalau kau mau, dia bilang kan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris ya lah begini dia katakan ini. Oh, that thou wouldest bless me, indeed, dia bilang. Kalau dalam bahasa Inggris mengatakan kau, bukan kata kau ini besar sangat. Tuhan, engkau yang memang akan memberkati saya. Pernah kita berdoa seperti itu? Tuhan, saya tahu engkau akan berkati saya, luar biasa. Kalau kita ini kan, kita mau berdoa seperti diri kita, Tuhan mau berkati saya kayak ini. Dengan penuh keterbatasannya, penuh dengan segala kelemahan, segala kepincangan, segala kegagalan. Tuhan mau berkati saya. Tapi Yabes tidak bilang, Tuhan engkau bukan kiranya. Kalau ini terjemahan Indonesia dia sedikit bukan larilah, betul juga. Tapi orang bilang tidak bulus ais lah kalau mau tahu yang kalau bicara mana ini kan. Oke kana, dia bilang itu yang merah tengah-tengah sini, tapi kana juga lah. Itu payau mati juga tadi lalu jantung. Jadi bukan yang jantung betul bulu saya. Jadi terjemahan dia, Tuhan, engkau yang pasti memberkati saya. Dia katakan sini, malah dia berkata nih, berlimpah-limpah
dan memperluaskan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Pertanyaan bila berdoa kiranya, maksudnya kita ini tidak terlalu mendesak Tuhan, bahkan kita macam bagus sedikit lah. Abu Linda, dia bilang kan kalau kita mau pinjam duit kan, Abu Linda males kalau dah, dia bilang kan kalau kita tidak mendesak, tapi sebenarnya kalau kita mau sebenarnya lain orang bilang, kau sepunya abang lah, kau mesti tolong saya. Lain kan, macam kasar. Tapi kenapa Yabes mempunyai keinginan seperti itu? Kan dia tahu siapa Tuhan. Dan saya membawa kita jemaat Tuhan SIBOB untuk tahu siapa Tuhan kita, sehingga kita berani minta. Kamu ingat tadi Tuhan bilang, dia boleh bagi dengan kamu lebih besar, lebih tinggi daripada sanggup kamu minta. Kalau kamu sanggup minta tinggi ini, this level, actually Tuhan boleh bagi kamu lebih tinggi dari yang sanggup, yang betul kita minta. Tapi mesti ada alasan ini. Kenapa? Mesti ada alasan. Kenapa kita berani minta ini? Amin. Melindungi aku daripada malapetaka. Pertama-tama dia katakan memberkati dengan berlimpah-limpah, daerah diperluaskan, kemudian melindungi daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Kadang-kadang kita bilang kita sedang tafsirkan, kita sedang belajar, kita punya minta pikiran, apakah doa yang paling dijawab Tuhan? Oh, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang tidak mendesak, yang bilang Tuhan, puji-pujian dulu. Oh, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Akhirnya sudah lama-lama, Tuhan boleh minta sesuatu kan? Begitu kan? Itu Tuhan jawab. No. Tuhan menjawab doa yang dengan yakin minta dengan Tuhan apa yang Tuhan boleh beri, malah boleh beri lebih daripada yang sama kita minta. Amin. Ini yang kita lihat ini. Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan di Perjanjian Baru. Mari kita lihat di Perjanjian Baru yang terdapat di Roma pasal 8 ayat 32. Saya mau jemaat BOB, mari kita hafal firman Tuhan ini, boleh? Kalau ada ayat hafalan sekolah minggu, mari kita hafal firman Tuhan ini. Yang selalu saya hafal 828. Masih ingat ya kan 828, Allah campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Selalu kita ingat itu. Saya ingat dulu waktu saya muda-mudi saya sudah ingat itu 828. Karena bila ada masalah saya bilang Tuhan campur tangan dalam segala hal. Tapi saya lupa ini 8:32. Roma 8:32. Mari kita lihat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya. Oke. Saya mau kamu lihat ini. Bila kita baca firman Tuhan ini, kita akan sanggup minta. Saya tidak katakan lebih daripada seperti habis minta, tapi kalau kamu sanggup berdoa seperti itu luar biasa. Saya mau ini. Nah, saya percaya, saya sedang mau menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita dare to us. Dia katakan begini, ia sini Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Kamu tahu dia punya ayat ini, dia punya impossibilities dia tidak jawab doa kita. Dia katakan begini, bagaimanakah mungkin, dia bilang. Saya suka untuk ayat ini. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan, dia guna perkataan bukan memberi, mengaruniakan. Karena kalau dia gunakan perkataan memberi, kamu akan banyak persoalan, kita akan banyak karena kita bilang, nah dia beri karena dia beri karena kau bagus, dia beri karena kau doa, dia beri karena kau rajin ke gereja, dia beri karena kau tidak ada masalah, karena kau sudah bertobat dan sebagainya. No, dia guna perkataan mengaruniakan. Kenapa mengaruniakan? Karena perkataan mengaruniakan ialah sesuatu yang diberikan kepada kita, yang kita terima, yang kita tidak layak terima. Sebab kita minta sesuatu, kita selalu minta yang kita layak terima kan? Kita mohon pekerjaan guna sijil yang kita ada. Sanggup Pak kita pergi minta yang menjadi lawyer tapi kita lulusan perguruan? Tidak boleh kan, tidak logik kan? Tapi ini adalah bukan memberi. Tuhan bilang mengaruniakan. Maksudnya sesuatu yang Tuhan mau beri pada kamu, pada saya, walaupun saya dan kamu tidak layak terima. Tapi ada dia punya argumen, dia punya hujah awal itu yang sangat luar biasa.
Jikalau Bapa di surga, Ia tidak menyayangkan anaknya tapi memberikannya kepada kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan? Kalau dia katakan memberikan, bagus juga, karena dia beri karena Yesus telah buat sesuatu. Tapi saya beritahu kamu, karena apa yang Tuhan beri pada kita itu adalah semua adalah anugerah. Jadi dia katakan mengaruniakan kepada Anda, dan saya sangat gembira. Kalau si Yabes tadi kita bawa kamu tim apa yang si Yabes minta, dia bilang memberkati saya, mungkin dari segi ekonomi leveran. Si Yabes mungkin kalau dahulu waktu zaman Yabes ekonomi itu dikira dari segi jumlah binatang, ada peternakan yang kamu ada, lembu sapi, sumur yang kau ada, bilangan hamba yang kau ada dan sebagainya. Dia bilang memberkati saya. Kemudian dia katakan luaskan daerah, maksudnya wilayah, pengaruh. Mungkin juga ada orang cakap luas ladang sawit. Haleluya, puji Tuhan kan. Kemudian keselamatan. Jadi ada 3 aspek yang diminta supaya saya selamat di si Yabes. Dia punya ekonomi, dia punya luas kawasan dia karena dia beternak lembu, sapi. Kemudian supaya walaupun luas dia selamat. 3. Tapi Tuhan mengatakan pada hari ini anak saya, mengaruniakan kepada kita segala sesuatu. Dari limpahan bumi, segala keperluan yang kita perlukan di abad ini atau di masa-masa sekarang ini, zaman kita ini. Mungkin zaman kita yang bapak-bapak lain, kita hanya keperluan. Anak-anak sekarang lebih keperluan lain, tapi sudah masuk dalam segala sesuatu itu. Firman Tuhan mengatakan bersama-sama dengan Dia. Maksudnya package. Apabila Bapa di surga berikan Yesus kepada anak dan saya, Dia beri juga segala sesuatu. Maksudnya bersama Yesus kita menerima segala sesuatu. Dan salah satu ialah kebaikan yang Tuhan memberi pada anda saya adalah kesembuhan. Beri bersama dengan saya, hidup kekal, damai sejahtera. Tuhan memberikan pada anda dan saya. Kenapa ada orang Kristen yang masih tidak berani minta dengan Tuhan? Kenapa ada orang Kristen yang merasa tidak layak menerima daripada Tuhan? Kenapa ada orang Kristen melihat bahwa masalah dari Tuhan tidak boleh selesaikan? Tuhan tidak boleh angkat masalah ini daripada dia, ataupun ini orang bilang ini beban daripada dia, kekurangan ini, penyakit ini tidak boleh diangkat daripada dia, karena mereka tidak dapat melihat ini. Ayat ini saja bombastik. Kalau dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan, memberikan anaknya yang tunggal. Saya beritahu kamu, anaknya yang tunggal satu-satunya. Ini sudah diilustrasikan jauh lama sebelum Yesus lahir, yaitu pada waktu zaman Abraham. Ketika Abraham mempersembahkan korban anaknya sendiri, Isaac. Ketika Tuhan mengatakan begini, berhenti Abraham, jangan apa-apakan si Isaac anak kamu itu, karena saya nampak bahwa kamu sanggup, dia bilang, sehingga kau tidak segan-segan, atau tidak bukan malu-malu, tidak memang bilang terbuka betul-betul mau bersamakan anakmu yang satu-satunya itu, dia bilang. Hello, boleh bersama dengan saya? Berapa anak si Abraham itu? Berapa anak dia? Bukan satu, ada 2, Ismail dan Isaac. Tapi kenapa Bapak di surga mengatakan engkau sanggup menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu? Karena dia sedang berbicara tentang satu masa akan datang, bahwa Bapak di surga akan menyerahkan anak dia yang satu-satunya itu. Apa yang sedang berlaku pada Isaac adalah sebenarnya satu ilustrasi yang Bapak di surga berikan pemahaman kepada Abraham, bahwa suatu hari nanti dia akan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi Abraham. Abraham sudah nampak ini message ini, sudah nampak ini Injil ini, kabar gembira sudah dengar ribuan tahun sebelum itu berlaku, sehingga Tuhan melihat dia tidak membaca, tidak buku, dia mau baca. Jadi Tuhan bawa dia pergi keluar, tengok bintang-bintang dan berbicara tentang satu berita bahwa satu hari nanti ada seorang perawan akan melahirkan seorang anak, dan akhirnya dia akan mati di kayu salib, dia akan menjadi singa Yahuda. Yaitu berbicara tentang bintang, constellation. Itu bintang-bintang di kasar-kasar, buruj-buruj itu membicarakan tentang kedatangan Yesus. Itu saja yang saya Abraham boleh nampak baca. Kita ada Alkitab. Dan ketika Abraham nampak dan Tuhan beritahu dia tentang Juru Selamat itu, yang anaknya yang satu-satunya itu,
Abraham percaya, dia bilang, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Boleh kan orang dahulu percaya Injil yang belum berlaku. Kita ini yang mau percaya Injil yang sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Abraham ribuan tahun sebelum Yesus lahir dia sudah percaya dan diselamatkan. Saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ini sangat luar biasa. Yang katakan Allah tidak menyayangkan anaknya. Dia berikan kepada kita. Selalu saya cakap begini, saudaraku, jikalau Bapa di sorga sudah beri yang terbaik dari sorga untuk kita, dia sudah berikan kita yang terbaik. Saya mau tanya, apakah yang terbaik yang boleh kamu minta daripada Tuhan pada hari ini? Mungkin ada yang bercakap tentang keuangan, ya tidak masalah. Ya kalau itu yang kamu perlukan silakan. Ada yang mungkin bercakap tentang kesembuhan. Ada orang mungkin mau bicara tentang keselamatan anak-anak ataupun keluarga yang jauh dilindungi. Ada juga yang mungkin lebih bagus yang bilang supaya keluarga saya selamat terima Yesus kan. Saya berkata kamu, jikalau Bapa di surga sudah beri yang terbaik dari surga, yaitu Yesus Kristus sendiri mati di kayu salib untuk saya, bagaimana mungkin? Sama dia katakan bagaimana mungkin tidak? Dia bagi kita yang lain. Dan bukan dia bagi, dia karuniakan kita yang lain. Kalau ada objektif yang saya mau kita capai pada hari ini, jemaat Tuhan saya Biobi, ini satu-satunya saya mau bawa pada hari ini, yaitu mari kita berlari minta. Mari kita menjadi Yabes. Boleh? Kita menjadi Yabes. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kau tidak kasihan kalau kami dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Atau Tuhan bilang, kamu tidak menikmati karena kamu tidak minta. Tuhan bukan yang dibilang, "Hei anak kau haus kan, dibuka ini dia kasih paksa itu air di mulut." Tidak. Dia mau anak dia minta dan menerima sesuai dengan ini anak punya kerelaan, dia tidak paksa. Kan? Nak, kamu air atau Coca-Cola? Kan begitu kan? Tuhan bukan dibilang, "Oh, saksi dua-dua masuk." Tidak. Nah, saya mau Coca-Cola, oke, ambil Coca-Cola dulu. Supaya sudah berkat itu sudah ada. Tuhan mau kita minta. Mari kita minta. Boleh gak? Mari kita minta dari Tuhan, karena apa yang Tuhan telah lakukan dan sempurna bagi anda dan saya. Kenapa? Karena dia sudah beri pada kita sebenarnya. Kalau kita baca ayat ini betul-betul kan, sebenarnya dia orang bilang macam trik lah, macam hide and seek, macam kalau kita tidak lihat betul-betul kita tidak paham. Pikir bahwa kita minta baru kita dapat. Sebenarnya bila Tuhan bilang dia sudah beri yang terbaik dari surga, anaknya, dia tidak sayangkan anak dia, tapi dia beri kepada kamu. Kamu lihat yang di ujung ayat dia katakan sana, bersama-sama dengan dia. Maksudnya bila dia bagi kita Yesus, macam kalau saya mau orang bayangkan seperti tubuh Yesus yang diberi kita kan, yang bertampal-tampal, semua ada Pak, kesembuhan, berkat berkelimpahan, damai sejahtera, semua ada dalam tubuh Yesus. Bila dia berikan Yesus, dia sudah berikan semua yang lain semua untuk anda dan saya. Iblis coba mau kita berpikir yang berbeza, bahwa walaupun kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan sebagai pribadi kita perlu usahakan atau perlu raihkan yang lain juga. Tidak. Bila kamu menerima Yesus, kamu memiliki segala-galanya. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan membebaskan kita daripada pikiran yang salah ini. Kalau saya kan, kalau kamu tanya, jadi penonton, apa respon penonton? Saya begini, kalau saya tahu dari dulu lagi nih, saya minta loh semua apa yang saya perlukan. Kan? Nah, hati-hati ya. Bila saya cakap begini kan, oh penonton, boleh jadi kaya raya, di mana lotre dan sebagainya. Saudara begini, kita boleh minta apa saja. Semua sesuatu sudah Tuhan berikan paket pada Yesus. Tapi Tuhan tidak akan berikan semuanya kepada anda dan saya kalau itu bukan rencananya untuk anda dan saya. Saya ada semua, ada banyak kan, tapi saya tidak suruh dan saya tidak bagi pada anak saya semua. Ada benda-benda yang lain bapak saja boleh urus dia, karena saya tahu mereka belum boleh handle. Tapi ada hal-hal yang saya mau mereka mudah warisi, ambil, urus dan miliki. Kan? Sekarang ini saya sedang
punya istri ini kan bersama yang anak mereka sedang latih, seni 2 orang anak untuk lesin di kereta. Saya ini susah mau lepaskan orang lain kalau saya tidak percaya. Tapi kalau mereka sudah lesen, saya akan memberikan. Jadi itu antara lain proses untuk berikan kepada anak. Saudaraku, Bapak kita di surga lebih daripada Bapak yang ada di bumi ini. Dia sudah berikan kepada kita semuanya, tapi dia tidak akan kita suruh urus semuanya. Amin. Mungkin kamu minta E, tapi Tuhan akan bagi B. Kamu orang bilang minta C, tapi Tuhan bagi E, C. Dia tidak bagi semua C. Amin. Tuhan bagi kepada kamu yang terbaik, yang boleh kamu urus. Amin. Luar biasa. Tapi saya beritahu kamu, ini Alkitabiah. Ini bukan penentu yang cakap. Setiap kali Tuhan memberi kepada kita, Tuhan tidak pernah rasa cukup. Dia tidak pernah kasih cukup sama kita. Dia tidak pernah kasih cukup. Jadi tidak cukup pula Tuhan. Tidak. Selalu ada kelebihan. Tuhan selalu bagi kita kelimpahan. Kalau kamu perlukan 100, Tuhan akan bagi kamu 200. Kalau kamu perlukan kesembuhan, Tuhan bagi kamu kesembuhan yang luar biasa. Kalau kamu perlukan 10 menit masa, Tuhan bagi kamu 1 hari masa. Amin. Ini yang saya lihat luar biasa. Nah, saudaraku, saya tidak boleh tutup di sini. Kalau saya di sini, kita akan melihat secara tergantung apa itu kemurahan dan karunia yang Tuhan beri kepada dan saya. Mari kita lihat di dalam Filipi. Oke, sebelum kita lihat dalam Filipi, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Boleh? 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Ini ialah tema pertolongan Hans Moses kita belajar waktu di kemah kita. Retreat kan? Dan jadi firman Tuhan mengatakan begini. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Kalau mudah-mudahan hafal ini, saya mau kita semua jemaat Tuhan, Yobi hafal ini firman Tuhan ini. Dia katakan begini. Dan Allah sanggup, saya suka di perkataan sanggup. Boleh kau bagi Tuhan? Tuhan sanggup. Dia katakan begini, Allah sanggup melimpahkan segala, tadi perkataan segala sesuatu bagi kita. Dia memurniakan. Sekali lagi dia ulang di ayat ini, dia katakan segala kasih karunia. Kamu tahu bahwa kita perlu kasih karunia bukan satu bahagian saja dalam hidup kita. Kita perlu banyak bahagian dalam kehidupan kita. Kita perlu kasih karunia dalam urusan kita sebagai seorang kaki tangan kerajaan. Kita perlu kemurahan Tuhan sebagai seorang bapak, seorang ibu. Kita perlu kemurahan sebagai seorang petani. Kita harus kemurahan sebagai seorang pelajar. Seorang yang menguruskan tanah. Orang turun naik jabatan tanah belum terurus-urus. Kita mau ada kemurahan. Bila kita naik, kita turun, selesai. Tidak perlu naik, turun naik. Nah, orang paham maksud saya ini kan, ada balik-balik di pejabat, tidak aja terurus. Mau urus subsidi pun susah. Kita, karena begini juga lah, karena naik, turun. Tapi satu kali sejak kemurahan. Oh, ini bagus ya. Beliau, tidak perlu urus, saya tolong kau buat. Oh, ada orang lagi urus, ini luar biasa. Saya selalu dalam sebagai pernah sebagai pentabir di sekolah, saya selalu dapat kemurahan ini. Pada waktu saya mendaftar melapor diri di SMK Keningau yang sekolah yang baru saya pindah ke SMK Apin-Apin, semuanya double. Semuanya double. Pelajar sana di SMK Apin-Apin 800 orang. Di SMK Keningau 1.600 orang double. Anak 800 dari luar. Di SMK Apin-Apin 60 orang guru. 60 orang guru. Di SMK ini 120 orang guru, double, betul-betul double. Sehingga pengetua yang dari mas saya mengatakan begini, Denny, kau sanggupkah menjadi pentabir di sini? Salah seorang pentabir TK1 waktu dia katakan mentabir di SMK Keningau, sedangkan kau berada di sekolah yang kecil dahulu, sekarang besar, kau sanggupkah? Ya sebenarnya dia mau cadangkan supaya saya balik ke sekolah salah. Itu saya bercoba begini, pengetua, kalau saya tengok dari segi jumlah saja memang beban itu double semua. Tapi tidak adil untuk saya bilang. Karena saya belum coba lagi. Saya belum coba. Kalau saya tidak sanggup, 2-3 bulan mungkin saya tidak sanggup jadi pentabir di SMK Keningau ini.
beritahu aja pentakbir di PPD, kasih pindah saya balik lah, mana-mana lah yang saya sesuai. Tapi begini saya bilang, saya berdoa, saya cakap sama itu saya punya pengetua, saya minta, saya mohon supaya saya menerima kemurahan. Saya guna perkataan kemurahan, karena kalau saya bilang kasih karunia dia tidak paham. Saya bilang saya menerima kemurahan daripada Tuhan, supaya saya menerima kemurahan daripada pelajar dan juga daripada guru-guru. Maksudnya pelajar kita boleh urus. Kamu paham nggak kalau dapat anjing yang susah mau urus bang, tapi kalau dapat anjing yang senang karena urus. Jadi itu bukan anjing lah, ini orang. Kemudian guru-guru yang saya mendapat kemurahan daripada guru-guru yang susah kita mau takbir, kita mau urus, yang banyak arena, dia memberi kerjasama kepada kita. Jadi itu saya cakap, saudara, kita perlu kemurahan ini. Saya perlu kemurahan sebagai pentabir, sebagai pengurus perlu kemurahan ini. Tadi sebagai ilustrasi naik turun naik pejabat. Tapi sebenarnya kita perlu kemurahan ini di mana-mana dalam kehidupan kita. Sebagai ibu bapak, sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, sebagai seorang pelajar. Tuhan mengatakan di sini, dia sudah bagi kita ayat ini. Tadi dalam Roma pasal 8 ayat 32, sekarang dia dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 dia katakan Allah sanggup melimpahkan, bukan dia beri, tapi dia kasih tumpah. Berapa kau perlu? 1 gelas. Nah, dia bilang 1 jar. Macam sayang pula kan, tapi saya percaya Tuhan ada cara supaya Tuhan bagi kita bekas yang lebih besar untuk kita terima. Tapi tetap melimpah, bisa ada juga harta labai, ya, masih ada. Dia bilang sanggup melimpahkan segala kasih karunia, dan saya perlukan ini dalam bidang pentadbiran. Kamu mungkin perlu dalam semua hal. Pada hari ini Tuhan kata ini, dia sanggup melimpahkan. Jadi kalau sanggup melimpahkan, siapa yang tidak mau jadi Yabes pada hari ini? Tuhan, saya minta dama, saya layak terima. Tuhan bilang saya sanggup melimpahkan. Katakan begini, dia katakan supaya, dia katakan begini, kamu senantiasa. Wah, haleluya, senantiasa, bukan ada gap. Oh, ujung bulan sudah bagian ini. Kan kita ada istilah macam itu. Saya harap di BOB tidak ada. Kalau ada itu hanya joke saja. Jangan aminkan itu. Saya puji Tuhan karena ada saudara kita di sini yang dia punya SLM kaji tidak layak. Bukan tidak layak karena kurang, tapi jadi tidak layak menerima bantuan. Haleluya, puji Tuhan. Itu kelimpahan. Amin. Haleluya. Dia katakan berkecukupan dalam segala sesuatu, malah orang bilang itu cukup saja Tuhan. Tidak, malah berlebihan dalam berbagai kebajikan. Saya suka perkataan kebajikan, karena kebajikan berbicara tentang hasil kerja kita. Maksudnya perbuatan kita. Kebajikan maksudnya ialah macam kita tolong orang dan sebagainya. Bukan hanya yang noble, yang bagus dan sebagainya. Pekerjaan biasa supaya kita ada kekuatan untuk bekerja. Kita ada kesehatan. Karena kita masih hidup dalam daging kita ini. Tapi kadang-kadang orang tanya, jadi di mana kedudukan kasih karunia dengan perbuatan kita? Mari kita lihat di dalam, saya bergerak, saya sudah cukup ini dalam ayat 29:8 nih. Itulah Hans, ini ialah Tuhan sanggup. Saya belajar dalam banyak bahasa lagi tuh. Bahasa Inggris, bahasa dusun, bahasa versi Bronio dan sebagainya. Dalam New English Translation dia katakan overflowing. Saya suka itu. New English Translation dia katakan overflowing. Kalau dalam bahasa Inggris melimpah. Kalau dalam bahasa Inggris King James dia katakan abound. Amin. Di dalam Filipi 2:12, nah ini bagaimana kebajikan ini berada di dalam kedudukan yang sangat tepat di bawah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Dalam Filipi 2:12 ayat 13, karena banyak orang Kristen juga di kalangan kita juga yang mempersoalkan, kalau setiap kali kita dengar tentang kasih karunia saja, nanti jemaat jadi malas tahu. No. Saya beritahu kamu, kita akan menjadi lebih rajin. Kita akan kaya dengan berbagai kebajikan. Beri bersama dengan saya, tapi kebajikan itu keluar ataupun muncul ataupun lahir daripada kelimpahan kasih karunia yang Tuhan beri pada kita yang lebih awal. Jadi kebajikan, perbuatan, tindakan, usaha kita adalah kesan. Masih ingat lagi buah roh, bukan buah perbuatan. Roh punya buah ada, perbuatan punya perbuatan pun ada. Tapi kalau buah roh itu ada, kasih, lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, dan yang paling istimewa yang ke-9 dia katakan
kawalan diri, ada kebajikan. Jadi dalam Filipi pasal 2 ayat 12, ayat 13 begini bunyi dia. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Kita sudah orang bilang bahas tentang ketaatan, betul kan? Pada minggu lepas, ketaatan kita bukan ketaatan perbuatan. Paulus mengatakan bahwa kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani mimbar dan sebagainya untuk membimbing jemaat kepada ketaatan bukan perbuatan. Ketaatan iman. Dan saya sudah tanya dengan kamu, kita bersoal jawab, bolehkah pada waktu tertentu perbuatan kita dan iman kita tidak seiring? Betul? Pada waktu kita jatuh, kita berdosa, mungkin kita salah, tindakan kita, keputusan kita tidak betul. Tapi waktu itu kita masih percaya bahwa Tuhan setia dan tidak berubah, tidak pernah membiarkan saya, tidak pernah meninggalkan saya. Bolehkah tidak? Boleh. Dan Tuhan mau mimbar ini membimbing kita untuk tetap taat kepada iman. Jadi bagaimana perbuatan saya yang salah itu pada Tuhan? Macam mana mau kena urus itu? Don't worry. Segala tindakan, perbuatan, keputusan yang salah kita ambil, Tuhan Yesus telah dihukum bagi pihak Anda dan saya. Anda tidak dihukum, Yesus yang dihukum. Yang sekarang yang perlu Anda dan saya, Tuhan, seperti tuntutan daripada Tuhan kan, hanya satu iman. Percaya. Dan tetap percaya, tetap taat iman. Amin. Dalam Filipi 2 ayat 12 dia katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dalam bahasa Inggris dia katakan begini. Dalam bahasa Inggris, kita lihat dalam bahasa Inggris. Ini King James Version, ha? Wherefore my beloved, as you have always obeyed, taat kan? Not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation. Jadi work out your salvation maksudnya ialah kita sudah ada keselamatan diri kita, jadi kita kerjakan itu keselamatan yang sudah kita miliki. Work out maksudnya sudah ada dalam kita. Jadi jangan diam. Kita ada keselamatan. Saya percaya keselamatan ini bukannya keselamatan, tapi berbicara tentang berbicara semua. Setiap hal yang kita telah bincangkan sebelumnya, yaitu bahwa kita memiliki segala sesuatu, segala kasih karunia yang Tuhan sudah beri kepada saya, malah berlimpah, overflowing grace dalam diri kita. Jadi jangan simpan. Dan diri kita ini penuh dengan keselamatan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah, penuh dengan kelebihan, malah berlimpah-limpah. Jadi jangan diam, kerjakan itu. Kadang-kadang kita bilang kayak mau orang-orang kasihan kan, mau mungkin meminta sedekah dan sebagainya. Tapi berbuat dengan bijaksana. Tanya Roh Kudus, saya mau tolong tidak? Ada kelimpahan, ada damai sejahtera, kita mau tolong. Tapi dia bilang, tapi siapnya dompet, sedikit sudah, tidak banyak sudah. Macam saya mau tolong dia. Tapi kalau kita lihat bahwa kita dipenuhi, malah dilimpahkan segala kemurahan Tuhan. Kan? Malah saya bertahu rahasia yang dalam 2 Korintus tadi itu, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8, 2 Korintus 9 8 itu berbicara tentang overflowing kan, berbicara tentang kelimpahan kasih karunia kan, anugerah. Sebenarnya konteksnya adalah tentang hal memberi. Karena Paulus gembira betul orang Korintus, dia memberi. Dia bilang, wah luar biasa. Jadi ini yang firman Tuhan. Karena kamu penuh dengan kelimpahan dia. Jadi saya boleh memberi kepada orang itu bukan berdasarkan apa yang saya miliki di dompet saya, tapi saya boleh memberi kepada orang itu berdasarkan apa yang saya miliki di dalam saya, yaitu Yesus Kristus yang sentiasa memberikan saya bukan dengan cukup-cukupan, malah firman Tuhan mengatakan kelebihan untuk mengerjakan berbagai kebajikan. Amin. Dalam Filipi dia katakan, hai saudaraku yang terkasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatan, work out your salvation. Maksudnya ini bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi waktu Paulus ada di Korintus, di Filipi pun mereka hebat. Ketika
Paulus tidak ada di Filipi, mereka pun tetap kuat juga. Ini luar biasa. Jadi waktu Paulus ada, tiada pun mereka tetap kuat dalam ketaatan mereka dan mengerjakan keselamatan yang mereka miliki. Ayat 13, ayatnya saya mau kita baca betul-betul dengan baik. Dia katakan begini, karena Allah lah. Jadi yang kita perasaan, apa yang kita buat, kita bilang karena usaha saya. No. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada dua hal ini. Baik kemauan, baik pekerjaan. Maksudnya bila kita ada orang lain bilang niat. Ada aja hati mau buat sesuatu yang baik kan, itu bukan kita tahu. Kamu tahu bahwa itu Roh Kudus. Nanti kita belajar topik lagi saya terdorong untuk bawa di jemaat kita, yaitu bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Boleh kan? Nanti kita doakan ini tajuk ini kalau kita beri pertengahan bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau saya mau capai pimpinan Roh Kudus, termasuklah karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Karunia-karunia Roh Kudus itu karisma. Amin. Jadi saya percaya jemaat Tuhan perlu belajar juga karisma Roh Kudus, bagaimana dipimpin Roh Kudus. Jadi bila kita ada kemauan, sebenarnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Saya rasa macam saya mau pergi melawat lah si Anu, dia bilang kan, teman-teman yang begitu kan, jangan ngomongin kamu apa itu pandang remeh ini. Ini saya percaya di Roh Kudus yang gerakan hati. Nah saya berdoa maksudnya kalau kamu katakan, kamu tuh mau belajar mau pimpin Roh Kudus, jadi bagaimana itu? Jangan sedih. Sebenarnya kalau kita belajar pun hanya expose memang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Kamu berada dalam gereja saat ini pun adalah pimpinan Roh Kudus. Betul kan? Itu pimpinan Roh Kudus. Bukan sebenarnya banyak pilihan lain yang kita boleh buat pada hari Minggu ini. Kamu berada di gereja ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang pimpin kamu. Tapi apa yang kita belajar sini ialah saya mau ketengahkan sini bahwa baik niat atau pekerjaan kita sebenarnya itu bukan dibilang, nah kan saya, kalau bukan ide saya, kalau bukan saya yang usahakan, semua ada katakan sini, firman Tuhan mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan. Baik kemauan, kamu percaya bahwa Allah yang bekerja dalam diri kita, Roh Kudus dalam diri kita, Yesus dalam diri kita yang mengerjakan ini, baik kemauan. Kan? Of course lah dalam banyak hal ada perasaan kita juga, ada perasaan sendiri dan sebagainya yang orang bilang mendingan diri sendiri, selfish dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus berusaha memimpin kita. Dia adalah lemah lembut, amin. Lemah lembut. Dia tidak memaksa kita. Dia tidak bilang, mau kerja kalau tidak. Dia bagi kita hati, keinginan. Dan kalau kita sensitif, coba mengapa kita akan belajar pimpin Roh Kudus supaya kita lebih sensitif dengan Roh Kudus. Dan akhirnya niat itu, saya bilang kata niat, idea itu jadi pekerjaan. Nah, saya berkata bukan hanya hal-hal rohani. Saya kata rohani, macam pelayanan dan sebagainya. Semua. Ada hati mau buka tanah, ada hati untuk mau melabur, ada hati untuk mau buat kedai runcit, ada hati untuk mau bisnis, ada hati untuk mau buat kandang ayam. Contoh gitulah. Saya berkata kamu, Roh Kudus pimpin semua ini. Jadi jangan kita pikir bahwa semua itu adalah karena ide saya, ide pikiran saya dan sebagainya. Percayalah, Allah lah yang bekerja. Amin. Jadi kalau kita mau simpulkan, seperti Yabes, kenapa Yabes meminta ini? Kan dia tahu Bapa di sorga telah membayar ini untuk dia. Saya percaya Yabes tahu bahwa dia sanggup minta, karena dia tahu bahwa Mesias yang mereka sedang tunggu itu bayar segala harga untuk dia boleh terima. Jadi jemaat Tuhan pada hari ini, saya mau kita lihat ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan muslihat iblis yang mengatakan bahwa kamu tidak layak, kamu tidak diberikan berkat ini, orang lain saja, kamu tidak, dan sebagainya. Minta ini bahwa Tuhan sudah sediakan bagi kita segala sesuatu. Karena Tuhan sanggup memberikan pada kita segala sesuatu, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib membayar semua yang bagi kita. Malah firman Tuhan mengatakan macam kamu tahu kan, macam perkataan sebenarnya biasa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 32 ini, macam Tuhan merajuk lah. Dia bilang, saya sudah bagi semua. Kalau saya sudah bagi itu kunci, itu rumah kau punya semua lah. Orang paham lah. Dia sedang macam dia kecewa bah. Kau bagi itu kunci sama dia kan. Jadi saya tinggal pilih mana. Dia bagi kau kunci depan.
kau kunci depan rumah. Jadi kok tuh bos kan masuk di rumah kan, yang lain masih lagi tidak kena usaha, yang satu bilik saja. Kenapa? Ini senjangan yang saya punya, saya sudah kasih kau kunci. Itu dapur, itu tandas, itu semua di ruang tamu kau punya. Coba ayat 8:32 ini muncul dan katakan, jikalau Bapa di surga telah memberikan yang terbaik, tidak menyayangi anaknya, menyayangi, tapi memberikan kepada kita, bagaimana mungkin? Dia pujuk kita supaya kita berubah pikiran kita pada hari ini bahwa bagaimana mungkin saya tidak beri terima yang lain semua itu. Nah, saya lihat jemaat Tuhan ini, saya POB, ada kalangan kita yang sudah tahu rahasia ini, walaupun tidak secara langsung oleh penyampaian firman Tuhan, tapi saya percaya di pengalaman beribadah dengan Tuhan dan pembacaan firman Tuhan, kamu tahu bahwa kamu layak terima. Kadang-kadang kita lihat, tapi masalahnya di kalangan jemaat ada yang melihat orang-orang ataupun jemaat seperti ini, kita bilang ini macam orang bilang apa istilah dia, bukan mikir ayau lah, tapi yang bilang menunjuk-nunjuk begitu kan. No, mereka tahu rahasia ini. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan mau semua kita jemaat Tuhan, siapapun kita, tahu rahasia ini, bahwa Tuhan mau memberikan pada anak dan saya. Tapi saya percaya kunci yang Tuhan beri pada anak saya tetap sama seperti apa yang Dia berikan pada Yabes. Kamu tahu kuncinya? Apa kunci Yabes? Yang lain sudah terlepas semua, sudah terungkai, yaitu minta. Amen. Kalau saya mau simpulkan pada hari, ada satu yang perlu, minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan. Jangan lagi percaya iblis katakan kamu tidak layak. Macam mana Tuhan berkati? Tengok kamu. Nah, dia mau kasih tengok pada kita apa kita layak tidak layak. Katakan begini, Tuhan Yesus sudah berikan, Bapak sudah berikan pada saya Yesus yang terbaik. Bagaimana mungkin tidak berikan pada saya? Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya. Amin. Tuhan Yesus telah bersanggup melimpahkan kasih karunia pada saya. Dan apa yang saya miliki itu saya mau kerjakan itu. Tapi kamu harus buat. Iblis katakan, tidak. Malah apa yang saya pikir, ide saya dan perbuatan saya, semua Tuhan yang beri pada saya. Kekuatan saya di ladang, kekuatan saya di tempat pekerjaan saya, kekuatan saya sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang anak, seorang pelajar, semua yang Tuhan berikan dan sediakan bagi saya. Dan Tuhan tidak pernah kenal arti cukup. Tuhan bagi kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.